فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Itu pun tamat ya. Nampak nggak pernah keluar dari tas. Pinjaman dicuci tasnya kan, jadi ngeluarkan. Dicuci kan ngeluarkannya. Ini dicuci pun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Zahir sini Zahir. Nulis sama Abi. Suruh nulis. Tuh sama Abi. Nulis Quran atau nulis Iqra atau apa. Jadi konten siap taklim. Sama Abi. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muthlah. Kita masuk sekarang pada contoh yang ke-15. Terakhir kita baca contoh yang ke-14. Masih tentang dalil-dalil yang dituduhkan oleh ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, bahwasanya mereka melakukan takwil. Bahwasanya mereka memalingkan hadis dari zahirnya. Tujuan mereka menuduh ahlus sunnah seperti ini apa, Narbi? Apa tujuan mereka menuduh ahlus sunnah melakukan takwil? Korni. Nah, untuk membela diri mereka, bahwasanya ketika mereka kita katakan melakukan tahrif atau takwil, mereka beralasankan kalian juga sama seperti kami. Kalian juga melakukan yang namanya takwil. Sehingga untuk apa kalian mengingkari kami? Sesuatu yang kalian juga melakukannya. Paham? Ini yang dari contoh pertama sampai sekarang contoh yang ke-15. Dan semuanya mentah semuanya. Semua tuduhan mereka tidak ada satupun yang masuk. Ahlus sunnah wal jamaah selalu mengambil zahirnya. Namun mereka yang bodoh tentang makna zahirnya. Sekarang perhatikan contoh yang ke-15. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Qauluhu ta'ala fil hadisil qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis qudsi berarti yang menyampaikannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi, dari Allah. Pakai sanad. Apa kata Allah dalam hadis tersebut? Ya bani Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit, tapi kamu tidak menjengukku. Berarti zahirnya Allah sakit. Kalau nengok sepenggal aja. Kalau ini saja yang dilihat. Wahai anak Adam, aku sakit, maritu. Akunya ya, yang sakit. Dan engkau tidak menjenguk aku. Al-hadis. Sampai akhir hadisnya. Wa hadzal hadis rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi babi fadli iyadatil marid. Dalam bab keutamaan menjenguk orang sakit. Min kitabil birri wassilah wal adab.
dari kitab Al-Bir, Silah dan Adab, rakam salasa warbain, safhah alf wa salasmiyah wa tis'imiyah wa tis'in, nomor 43 halaman 1190. Tartib Muhammad Fuad Abdul Baqi, dengan pengurutan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini yang paling muktamad sekarang, yang biasa dipakai penomoran dari Muhammad Fuad Abdul Baqi ini. Jadi kalau dibilang Sahih Muslim nomor sekian, itu biasanya penomoran yang dibuat oleh Muhammad Abdul Baqi ini. Karena banyak yang kan penomoran itu kadang bisa beda-beda. Kayak punya kita ini Bulughul Maram, ya kan? Nomornya kan beda cetakan, beda nomor ya. Untuk Sahih Muslim biasanya yang dipakai penomoran beliau ini, Muhammad Fuad Abdul Baqi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada hari kiamat, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabb. Maka hamba tadi berkata, wahai Rabb, kaifa a'uduk? Bagaimana mungkin aku menjengukmu? Wa anta Rabbul Alamin. Sementara engkau adalah Rabb semesta alam. Masa aku yang hamba ini menjenguk engkau? Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, bagaimana mungkin engkau sakit sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Intinya ini ucapan hambanya. Bagaimana mungkin aku menjengukmu? Bagaimana mungkin engkau sakit sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka kata Allah, ama alimta, tidakkah engkau tahu, anna abdi fulanan maridah, bahwasanya hambaku si fulan sakit, falam ta'udhu, dan engkau tidak menjenguknya. Berarti ini makna apa tadi? Menjenguk siapa? Menjenguk Allah. Maksudnya menjenguk siapa? Hamba Allah yang sakit. Berarti yang sakit siapa? Siapa yang menjelaskan? Allah sendiri. Ini adalah hujah yang paling kuat kepada ahlul bid'ah. Bahwasanya kalau hadisnya itu tidak sesuai dengan zahir yang dibayangkan oleh seseorang, pasti akan dijelaskan oleh siapa? Oleh Allah itu sendiri atau oleh Rasul SAW. Buktinya di sini. Hambanya kan tadi nanya, ya Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul? Dijelaskan oleh Allah maksudnya? Maksudnya adalah yang sakit siapa? Hambaku. Tapi kau tidak menjenguk. Sudah? Ada penjelasan. Berarti kalau nggak ada penjelasan, ya difahami saja sesuai dengan apanya? Zahirnya. Paham ya sampai sini? Sehingga ini sebenarnya hujah atas siapa? Atas mereka. Bahwasanya kalau tidak sesuai dengan zahirnya, pasti akan ada apanya? Penjelasannya tentang apa yang dimaksud. Kalau nggak ada, berarti wajib memahaminya sesuai dengan zahirnya. Biarkan saja sesuai dengan zahirnya. Ini maknanya. Ama alimta, tidakkah engkau tahu? Annaka lau uttahu, bahwasanya engkau jika menjenguk dia, ini keutamaan menjenguk orang sakit ya kan besar. Makanya kita semangat menjenguk sana, jenguk sini, segala macamnya. Gak usah mikir bawa dulu. Itu kan bawa untuk kepentingan siapa? Yang dijenguk ya? Ngasih sesuatu, itu untuk siapa? Yang dijenguk. Sebelum mikirkan kemaslahatan untuk yang dijenguk, pikirkan dulu kemaslahatan siapa ini? Diri sendiri. Mau nyari pahala apa enggak? Mau dapat sesuatu enggak dari Allah? Itu dulu. Enggak usah mikirkan apa ini, apa yang dikasih. Itu urusan kedua. Pentingkan dulu diri sendiri. Aku jenguk karena aku mau mendapatkan keutamaan. Selesai.
Ada yang dikasih untuk kemaslahatan yang dijenguk, alhamdulillah. Nggak ada, aku sudah mendapatkan apa ini? Utama. Paham konsep berpikirnya, Evan? Tidakkah engkau tahu, seandainya engkau menjenguk dia, lawajat tani indah. Niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya. Ya ilah. Makanya ketika menjenguknya, diumpamakan oleh Allah kayak menjenguk siapa? Oh, karena Allah berada bersama dengan orang yang sakit tadi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Istat'amtuka. Aku minta makan kepadamu. Ya, masa Allah minta makan. Falam tut'imni, tapi kamu nggak ngasih aku makan. Qala ya Rabb. Hamba tadi bertanya lagi sama kayak yang pertama. Kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana mungkin aku memberimu makan sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau kan Rabbul Alamin, jelas nggak butuh apa? Nggak butuh makan. Qal, kata Allah, ama alimta. Tidakkah engkau tahu? Annahu istat'amaka abdi fulanun. Bahwasanya hambaku si fulan itu minta makan kepadamu. Falam tut'imhu. Tapi kamu nggak ngasih dia makan. Ini maknanya berarti ya. Bukan Allah yang minta makan. Bukan kita mau ngasih makan Allah. Tapi yang minta makan siapa? Hamba. Yang mau kita kasih makan siapa? Hamba juga. Sehingga jelas maknanya ya. Ketika kita mengatakan bukan Allah yang sakit, bukan Allah yang minta makan. Ini takwil enggak? Enggak. Orang ini memang yang dijelaskan oleh siapa? Rasul dalam hadis ini kok. Kan itu sudah maknanya dalam hadis. Sehingga ketika kita mengatakan Allah nggak sakit, Allah nggak minta makan, bukan berarti kita memalingkannya, enggak. Memang sudah ada penjelasannya di mana? Di hadis itu sendiri, nggak usah jauh-jauh nyari penjelasannya. Nah. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi? Tidakkah engkau tahu bahwasanya seandainya engkau memberi dia makan, maka niscaya engkau mendapati hal tersebut di sisiku. Ini pahalanya itu akan kau dapati di sisiku. Kalau engkau kasih dia apa ini? Makan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Istasqaituka. Aku minta minum kepadamu. Falam tasqini. Tapi kamu nggak ngasih aku minum. Siapa yang haus? Sama kayak tadi. Siapa ini? Hamba juga. Qala ya Rabbu kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, bagaimana mungkin aku ngasihmu minum sementara engkau adalah Rabbul alamin? Qala istasqaka abdi fulanun. Hambaku fulan minta minum kepadamu. Falam tasqihi, tapi kamu enggak ngasih dia minum. Ama innaka law saqaitahu. Ketahuilah, sesungguhnya jika engkau memberi dia minum, wajat tadzalika indi, kamu akan mendapati balasannya di sisi aku. Dah selesai hadisnya. Wal jawab, jawabannya. Tadi sebenarnya udah kita jawab ya. Ini jawaban resminya dari beliau. Tadi jawaban singkat. Jawabannya, anna salafa, bahwasanya salaf akhazu bihadzal hadis. Mereka mengambil hadis ini. Enggak mereka tolak. Walam yasrifuhu an zahirihi. Dan mereka tidak memalingkannya dari zahirnya, enggak. Bitahrifin yatakhabbatuna fihi bi ahwaihim. Dengan cara memalingkannya. Dengan cara pemalingan yang mereka terjatuh ke dalamnya dengan hawa nafsu mereka. Enggak. Mereka enggak terjatuh ke dalam tahrif. Ini tahrif bahasa aslinya. Bahasa halusnya mereka adalah takwil. Karena tahrif negatif maknanya. Kalau takwil masih apa? Positif bisa. Nah, takwilul ahadis seperti Nabi Yusuf, ya. Artinya nafsiran mimpi. Pakai bahasa takwil di situ. Paham ya? Sehingga takwil konotasinya positif. Makanya mereka nggak heran dibilang tahrif. Aslinya tahrif, memalingkan. Mereka istilahkan takwil supaya kesannya apa? Bagus. Innama fassaruhu bima fassarahu bihil mutakallimu bih. Mereka salaf menafsirkannya
sesuai dengan yang ditafsirkan oleh pembicaranya sendiri. Bukan salah mengadang-adakan pakai hawa nafsu, mereka menafsirkannya enggak. Mereka menafsirkannya sesuai dengan penafsiran orang yang berbicara sendiri. Faqauluhu ta'ala fil hadisil qudsi. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, maritu, saya sakit. Istat'amtuk, aku minta makan kepadamu. Istasqaituka, aku minta minum kepadamu. Bayanahullahu ta'ala binafsihi. Allah sendiri yang menjelaskannya. Haitsu qala, tatkala Allah mengatakan, ama alimta anna abdi fulanan marida, bahwasanya hambaku fulan sakit. Wa annahu istat'amaka abdi fulanun, bahwasanya hambaku fulan minta makan kepadamu. Wastasqafa abdi fulanun, bahwasanya hambaku si fulan minta minum kepadamu. Itu tafsiran siapa? Salaf yang kadang-kadang kan? Enggak. Penafsiran yang berbicara itu sendiri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sarihun, dan itu jelas fi annal murada bihi maradu abdin min ibadillah. Bahwasanya yang dimaksud adalah sakitnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah, bukan sakitnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali sudah. Allah sendiri yang menafsirkan bahwasanya maksud ucapan Allah yang pertama, yang sakit adalah hamba. Nah, sehingga kalau kita bilang, mari tuh aku sakit, enggak, yang sakit hamba. Ini bukan memalingkan, ini bukan tahrif, bukan takwil, tapi ini sesuai dengan penafsiran yang berbicara itu sendiri. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wastit'am abdin min ibadillah, dan permintaan makan dari seorang hamba dari hamba-hambanya. Wastisqa'u abdin min ibadillah, dan permintaan minum dari seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Sehingga yang sakit hamba, yang minta makan hamba, yang minta minum hamba. Walladzi fastarahu bidzalika, dan yang menafsirkan seperti itu wallah, siapa? Allah al-mutakallimu bihi, yang berbicara sendiri. Wa huwa a'lamu bi muradi, dan jelas dia yang paling ngerti tentang yang dia maksudkan. Yang tahu maksudnya kan dia sendirilah. Belikan cabai. Kita mau beli cabai apa coba? Merah, hijau, keriting, setan. Yang paling ngerti siapa? Yang berbicara. Iya kan, yang nyuruh, yang berbicara yang paling paham apa yang dia maksud dengan kalimat apa ini? Cabai. Belikan lem. Kalian mau belikan lem apa? Lem pipa? Lem kertas? Lem setan? Contohnya ada setan-setan yang cabai setan. Lem. Yang paling ngerti siapa? Jelas yang berbicara. Gitu. Nah, kita juga sama dalam hadis ini. Menafsirkannya sesuai dengan penafsiran yang berbicara. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, dia yang lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Fa idza fasarnal marad al-mudhaf ila Allah. Kalau kita tafsirkan sakit yang disandarkan kepada Allah. Kan awalnya disandarkan kepada Allah ya. Marid tu, kata Allah, saya. Wal istit'am al-mudhaf ilaih, dan permintaan makan yang disandarkan kepada dia. Wal istisqa al-mudhafa ilaih, dan permintaan minum yang disandarkan kepadanya. Bimaradil abdi, tidak tafsirkan dengan sakitnya hamba. Kalau tadi disandarkan sakitnya kepada Allah, tapi kita tafsirkan dengan sakitnya hamba. Wastit'amihi, dan permintaan makannya hamba. Wastisqaihi, dan permintaan minumnya hamba. Lam yakun fi dzalika sarful kalam an zahirihi. Ini tidak termasuk memalingkan ucapan dari zahirnya. Maka itulah zahirnya. Sesuai dengan apa yang dimaukan oleh si pembicaranya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita memalingkannya. Li'anna dzalika tafsirul mutakallim bihi. Karena itu adalah penafsiran yang berbicara sendiri. Fahuwa kama law takallama bihadzal makna ibtidaan. Maka dia sama seperti seandainya dia mengucapkan itu langsung. Tafsirannya itu kayak Allah langsung mengucapkan, hambaku sakit, nggak pakai Allah yang sakit. Kan pakai mana langsung ya? Seperti tadi misalnya Anda suruh kalian belikan cabai, tolong. Yang Anda mau kan cabai rawit. Kan sama saja, seolah-olah langsung Anda katakan, tolong belikan cabai rawit kan? Sama aja itu maknanya. Itu yang pertama kali diucapkan oleh Allah, sama seperti makna aslinya. Nah, lantas kenapa Allah pakai menyandarkan sakitnya kepada siapa? Dirinya.
Itu nanti jawaban kedua. Sekarang kata beliau, ini sama saja seperti seandainya Allah mengucapkan makna tersebut langsung di awal. Kan iya? Samanya enggak? Iya, hambaku sakit, kenapa kamu nggak menjenguknya? Kan itu yang dimaukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma adafallahu dzalika ila nafsi. Dan hanya saja Allah menyandarkan itu kepada siapanya? Dirinya. Untuk apa? Kok dikasih mukaddimah, pembukaan, pendahuluan? Hamba aku sakit, aku minta makan, aku minta minum. Awalan litarghib wal has. Pertama alasannya untuk mendorong dan menganjurkan. Kan lebih ya, lebih terasa nggak dorongannya? Kalau sakitnya disandarkan kepada siapa? Allah. Kalau langsung dibilang hamba yang sakit nggak jenguk, agak sepele orang. Kenapa? Yang sakit siapa langsung? Orang tahu soalnya apa? Hamba. Dianggap apa? Sepele. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, orang langsung apa ini? Langsung kicep. Langsung, ini siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak dijenguk siapa? Allah. Allah sampai nanyain kita. Kenapa enggak engkau jenguk aku? Kenapa enggak kau kasih aku apa? Makan. Kenapa enggak kau kasih aku apa? Sehingga tujuan Allah menyandarkan itu kepada dirinya bukan karena dia yang butuh, bukan karena dia yang sakit, tapi untuk mendorong siapa ini? Hamba. Beda ya? Beda. Ya kita saja lah antara yang sakit orang tua kita dengan yang sakit siapa ini? Kawan kita. Mana yang lebih terdorong kita untuk menjenguknya? Orang tua. Kenapa? Di atas kita kedudukan, di atas kawan kita. Makanya Allah sandarkan sakitnya, minta makannya dan minta minumnya kepada siapa? Dirinya. Sehingga fungsinya untuk apa? Mendorong. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ini ada. Allah sandarkan kepada dirinya, padahal Allah nggak butuh sebenarnya. Man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang mau ngasih pinjaman kepada Allah? Padahal yang butuh pinjaman siapa? Yang butuh harta kita siapa? Manusia, hamba, sesama hamba. Maksudnya minjamkan kepada Allah kan ngasih harta kita kepada yang membutuhkan. Tapi Allah katakan yang minjam siapa? Allah. Apa Allah butuh? Supaya kita lebih apa ini? Terdorong. Supaya kita lebih termotivasi. Ini kayak minjami siapa? Allah. Kalau namanya Allah yang minjam, pasti bakal balik. Ini kalau dibilang, kenapa kau nggak ngasih pinjaman sama hamba-Mu? Aku nggak pulang ya Allah. Bisa bilang ngomong gitu? Oh manusia, kita. Siapa dia rupanya ya Allah? Tapi Allah supaya kita mau membantu sesama dengan meminjamkan harta kita, mengeluarkan harta kita. Allah pakai bahasa apa? Siapa yang mau minjami? Allah SWT. Lebih gentar ya, lebih tergerak hati kita. Kenapa? Ini transaksinya dengan Allah SWT. Nah, wa hadzal hadis min akbaril hujaji. Dan hadis ini termasuk dari hujjah terbesar ad-damighah yang menghancurkan li ahli ta'wil, yang menghancurkan ahli ta'wil. Ini bahasa halus. Aslinya ahli apa? Mukmin. Asli apa? Katanya pertemuan pertama udah libur lama ini pertemuan resmi pertama ya. Walaupun kita nggak libur kali. Mantap. Walaupun juga. Aslinya ahli apa mereka ini? Kali baru dibahas. Droman? Hah? Ahli taktil. Korni? Wah, jawab. Baru lagi tadi disinggung-singgung. Droman? Hah? Tahrif. Nah, aslinya ini ahli tahrif. Cuman ini ngalah saja lah, mereka maunya dibilang ahli ta'wil. Karena ta'wil konotasinya positif. Tahrif, yuharrafa, yuharrifu, memalingkan. Maknanya apa? Jelek. Konotasinya jelek. Nah. Kepada ahli ta'wil, alladzina yuharrifunaha, yang mentahrif, yang memalingkan nususat sifat, dalil-dalil tentang sifat, an zahiriha bila dalilin, yang memalingkan dalil-dalil tentang sifat dari zahirnya tanpa dalil min kitabillahi ta'ala. Ini menunjukkan kalau memalingkannya dari zahirnya pakai dalil berarti boleh.
Bila dalil min kitabillahi ta'ala, tanpa dalil dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuharrifunaha, dan hanya saja mereka memalingkannya bisubahin batilatin, dengan syubhat-syubhat yang batil. Hum fiha mutanaqidun, yang mana mereka saling bertolak belakang padanya, muttaribun, dan goncang padanya. Idlau kanal murad khilafah zahiriyah. Dari sisi mana ini merupakan hujah atas mereka? Karena jika seandainya yang dimaksudkan menyelisihi zahirnya, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka sangkakan, yang mereka katakan, la bayyanahullahu ta'ala wa rasuluh, pasti akan dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Lah ini kan gak sesuai dengan zahirnya. Aku sakit, aku minta makan, aku minta minum. Ada penjelasannya? Ada. Yang sakit adalah hamba, yang minta makan adalah, yang minta minum adalah, ada penjelasannya? Kenapa? Karena menyelisihi zahirnya. Pasti akan ada penjelasannya. Kalau nggak ada penjelasannya, maka wajib membiarkannya sesuai dengan apanya? Zahir. Walau kana zahiruha mumtani'an, kalau seandainya zahirnya tidak mungkin terjadi Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, kama za'amu, sebagaimana yang mereka sangkakan. Dia bilang wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu. Allah nggak punya wajah, maksudnya wajah itu adalah ini. Ini kan mereka apa kan? Kenapa? Mustahil bagi mereka Allah punya wajah. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Kata mereka, enggak, yang dimaukan bukan apa? Tangan, karena mustahil Allah punya apa? Kalau seandainya makna zahirnya itu mustahil bagi Allah sebagaimana yang mereka sangkakan, la bayyana Allah ta'ala wa rasul, pasti akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud bukan wajah, yang dimaksud bukan apa? Tangan. Yanzilu rabbuna ila samai dunya, Rabb kita turun ke langit dunia seperti malam yang terakhir. Oh, memang yang turun itu ini. Pasti akan ada apanya? Kalau bukan Allah yang turun. Kalau nggak ada penjelasannya, berarti wajib sesuai. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah apa ini? Turun ke langit dunia. Kenapa? Nggak ada penjelasan lanjutannya oleh siapa ini? Allah dan Rasul, nggak ada ngasih penjelasan. Nah, sebagaimana dalam hadis ini, ketika menelisih zahir, ada penjelasannya? Ada. Walau kana zahiru halaik billahi mumtani'an, lakana fil kitabi was sunnah min wasfillahi ta'ala bima yamtani'. Kalau seandainya zahir yang layak bagi Allah pun terhalangi, tercegah bagi Allah, maka berarti di dalam kitab dan sunnah terdapat pensifatan Allah dengan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ma la yuhsa illa bikulfah, yang tidak bisa dihitung jumlahnya kecuali dengan susah payah. Kan nggak mungkin ya Allah mensifati dirinya dengan sesuatu yang mustahil bagi siapa? Ya, apa gunanya Allah mensifati dirinya dengan sifat yang mustahil Allah bersifat dengan diri? Allah bilang dia punya wajah, Allah bilang dia punya apa? Tangan. Allah bilang dia turun ke langit dunia, Allah bilang dia marah. Kalau nggak sesuai dengan zahirnya dan nggak mungkin itu bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada sekian banyak pensifatan Allah dengan sesuatu yang mustahil bagi siapa? Ya, apa gunanya? Allah mensifati dirinya dengan sesuatu sifat yang bagi dia itu apa? Mustahil. Kan nggak ada gunanya ya. Anak katakan anak naik ke langit dunia kemarin, kemudian sekarang anak udah pulang lagi turun. Ada gunanya nggak? Anak sifati diri anak dengan sesuatu yang mustahil. Apa ini? Anak bersifat dengan tangannya, nggak ada gunanya. Ini manusia padahal yang mungkin saja anak ngomongnya itu ngawur-ngawuran mungkin. Lah apalagi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah mensifati dirinya dengan sesuatu sifat yang dia sendiri mustahil untuk apa ini? Bersifat dengannya. Nggak mungkin. Kalau Allah sifati dengan sesuatu dirinya, berarti memang sifat itu mungkin dan layak bagi siapa? Memang layak Allah punya wajah, memang layak Allah punya apa? Memang layak Allah turun ke langit. Nggak ada masalahnya sama sekali. Karena mustahil Allah mensifati dirinya dengan sifat yang dia sendiri mustahil untuk bersifat dengan dirinya. Nah. Wa hadza min akbaril muhal. Dan ini termasuk kemustahilan yang paling besar, mustahil.
Mustahil Anda bilang Anda dapat hasna dan aufa itu tanpa hubungan badan misalnya. Ini kan Anda mensifati diri Anda dengan sesuatu yang Anda ini mustahil untuk apa? Punya sifat itu gitu loh. Nggak mungkin. Dari mana kalau dari situ caranya? Anda sekarang merasa kenyang padahal Anda nggak makan 5 hari misalnya. Anda sifati diri Anda dengan sesuatu yang mustahil manusia itu punya sifat itu. Mustahil ya. Nggak makan 5 hari kemudian hasilnya apa? Itu manusia. Manusia aja nggak mungkin kayak gitu. Apalagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan sifat-sifat tersebut mustahil bagi siapa ini? Mustahil Allah punya wajah, mustahil Allah punya apa? Tangan dan seterusnya. Ketika Allah mensifati dirinya dengan itu, ketahuilah bahwa sifat itu memang mungkin bagi siapa ini? Allah untuk bersifat dengan sifat tersebut. Paham sampai sini? Wal naktafi bihadzal qadar. Sehingga selesai jawaban yang ke-15 ini. Paham maksudnya? Apa syubhatnya mukmin? Aduh. Apa dulu syubhatnya? Baru kemudian jawabannya. Syubhatnya di mana? Waduh. Abdurrahman, syubhatnya di mana? Mereka nuduh Ahlussunnah mentakwil. Kenapa dari situ? Apa yang ditakwil oleh Ahlussunnah menurut mereka? Bahwasanya Allah itu sakit, butuh sama hambanya. Kalian bilang, enggak, bukan Allah itu. Berarti kalian juga apa? Mentakwil. Terus jawabannya? Kalian bilang yang sakit hamba. Padahal Allah bilang, aku yang sakit. Aku minta makan, kata Allah. Jawabanmu gimana? Siapa yang sakit? Tadi kamu takwil berarti Abdurrahman? Enggak, kenapa? Siapa yang jelasin? Yang berbicara sendiri yaitu Allah SWT. Sudah? Masih langsung tancap gas masih. Enggak. Dia libur lama nih, sebulan lebih dia libur duluan dia. Kena sakit. Dia sebenarnya mau balik ya, Pak. Udah semingguan di rumah dia mau balik. Tapi karena kan udah mau libur lagi kan, jadi anak bilang nggak usah, karena kan rumahnya jauh dari lintas. Jadi bukan dia yang melama-lamakan. Nah, karena nanti ada di belakang-belakang itu omongan kayak gitu. Oh, Abdurrahman mau sakit-sakitkan gitu, pulang duluan, baliknya boleh. Kan membersihkan nama gitu loh. Wal nakfi fi hadzal qadar minal amsilah. Kita cukupkan sampai sebatas ini. Qadar itu batasan, kadar. Qadar itu batas. Kita cukupkan dengan sebatas ini dari contoh-contoh. Berapa contoh? 15 semuanya terbantahkan. Litakuna nibrosan li ghairiha, supaya menjadi contoh untuk yang lain-lainnya, untuk selainnya, supaya jadi bahan acuan nibros. Nah. Wa illa, walaupun fal qaidah inda Ahlussunnah wal Jamaah ma'rufah. Kaidahnya menurut Ahlussunnah itu sudah diketahui. Apa itu? Wa hiya ijra'u ayati sifat, ini yang penting dipahami. Dihafal. Kaidahnya menurut Ahlussunnah itu adalah ijra'u ayati sifat wa hadithiha ala zahiriha. Mengalirkan. Ijra', mengalirkan. Biar aja dia itu ngalir kemana. Mengalirkan dalil-dalil ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadisnya ala zahiriha. Sesuai dengan apanya? Zahirnya. Dia bilang punya wajah ya wajah, sesuai dengan kelayakannya. Dia bilang punya tangan ya punya tangan. Dia bilang dia turun ya turun, dan seterusnya. Min ghairi tahrifin, nggak pakai ditahrif, dipalingkan maknanya. Iya Allah punya wajhun, tapi maknanya wajhun adalah ini. Itu namanya apa? Tahrif. Wala ta'til, tidak pula ditolak. Enggak, Allah nggak punya wajah, nggak punya wajhun. Yang tadi bilang punya wajhun, tapi maknanya wajhun ini, gitu. Ta'til dia tolak mentah-mentah. Enggak, Allah nggak punya apa? Wajhun. Wala taqif, tidak pula membagaimanakannya, mengkaifakannya, menggambarkannya. Iya Allah punya wajah, wajahnya itu begini, begini, begini. Ini namanya apa? Takif. Wala tamsil, tidak pula pakai tamsil, menyerupakan. Ini lebih spesifik daripada takif. Allah punya wajah seperti wajahnya makhluk. Ini namanya apa? Tamsil dan
takyif. Semua tamsil pasti takyif, tapi tidak semua takyif tamsil. Paham bedanya? Tes lagi. Korni yang bilang paham. Semua tamsil adalah takyif, tapi tidak semua takyif adalah tamsil. Coba sebutkan bagaimana contohnya. Takyif yang tidak tamsil. Dia mentakyif tapi nggak mentamsil. Ketot. Nardi. Putra. Dia mentakyif tapi tidak mentamsil. Contohnya bagaimana? Ini pelajaran-pelajaran terdahulu ini. Zaman dahulu kala. Abu Yasmin. Hah? Allah punya tangan sebagaimana tangan makhluk. Ini apa? Takyif. Tamsil enggak ini? Kenapa enggak tamsil? Ada serupaannya enggak? Tadi antum serupakan enggak? Hah? Udah antum bilang udah sama, kayak ada samaannya kok. Seperti tangannya apa dibilang? Makhluk. Berarti kan tamsil. Abdurrahman. Paham dan? Bang Uci. Pak Prat. Pak Wanto. Pak Boy. Abdurrahman. Bahwasanya siku Allah. Jangan dia langsung ke situ. Allah punya tangan, tapi tangannya Allah itu sikunya di ujung, nggak di tengah. Di sini sikunya tuh di sini. Terus jarinya mencar-mencar, satu di ujung, dua di tengah, tiga di. Dia mentakyif. Kan dia menggambarkan bagaimana tangannya Allah. Tapi dia serupakan dengan sesuatu. Ada yang kayak gitu tangan. Kita nggak pernah tahu ada tangan yang kayak gitu. Maka dia mentakyif, tapi dia nggak ada serupanya kayak gitu. Paham ya? Nah, sehingga kalau dia mentakyif, dia nggak mesti apa? Mentamsil. Dede. Contohnya dia takyif sekaligus tamsil. Allah punya tangan, jarinya 5, ada siku di tengahnya. Bisa ditekuk. Seperti tangan siapa itu? Maka selain mentakyif itu juga. Makanya semua tamsil pasti. Karena dia pasti menggambarkan. Udah rinci, udah masuk itu. Tapi tidak semua takyif. Masuk. Pak Boy. Udah mau tamat. Pelajaran dasarnya malah lupa. Waduh. Sehingga ini 4 penyakit yang harus dibersihkan dari pemahaman terhadap dalil-dalil tentang sifatnya Allah SWT. Nggak boleh pakai tahrif. Nggak boleh pakai ta'til, nggak boleh pakai takyif, nggak boleh pakai tamsil. 4 penyakit yang harus disucikan dari keyakinan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan sifat tersebut bagi Allah dan bebaskan dari 4 penyakit ini. Wa qad taqaddamal kalam ala hada. Kata beliau apa? Dan sungguh, jangan ada yang ngelak-ngelak. Sungguh telah lalu pembahasan tentang ini. Oh, jangan. Sungguh telah lalu. Pakai qad lagi beliau dengan untuk menegaskan. Qad kata beliau. Taqaddama. Telah lalu, sungguh telah lalu pembahasan tentang ini mustaufan. Mustaufan. Secara sempurna, secara lengkap sudah lalu fi qawaid nususis sifat. Di kaidah-kaidah tentang sifat, tentang dalil sifat. Pembahasan nomor berapa itu? Nomor 3. Kaidah pertama, kaidah tentang hilang. Kaidah pertama, kaidah tentang nama. Kemudian lanjut bab kedua, kaidah tentang sifat. Kemudian yang ketiga, kaidah tentang dalil. Dalil-dalil tentang
sifat. Baru yang keempat ini kemarin, syubhat dan jawabannya. Udah? Nih isi kesimpulan kitab kita ini. Bab pertama tentang kaidah nama. Bab kedua berapa kaidah nama? 7. Kemudian kaidah sifat berapa? 7. Masya Allah. Ingat angkanya sudah, alhamdulillah. Ingat angkanya saja. Tengok daftar isi. Monggo dibuka daftar isi nih. Ada? Ada? Bab pertama ada. Kaidah tentang nama. Nggak ada. Itu yang tebel-tebel itu apa? Ada. Wah, adanya. Kitabnya satu, perasaan sama. Coba tengok. Paling bawah. Kaidah fi asma. Itu qawaid fi asma'illah. Itu bab 1. Isinya berapa kaidah? Apa kaidah as-sabiah? Berapa? 7. Baru kemudian masuk qawaid fi sifat. Berapa? Kaidah ke berapa? 7. Baru masuk bab yang ketiga, kaidah tentang dalil tentang sifat. Berapa kaidah? 4. Kan ada kaidah ke berapa? Ar-rabi'ah. Kaidah ke 4. Jadi formasinya 7, 7, 4. Sembuh apa 7-nya apa, 4-nya apa, nanti deh 7 ulangi lagi. Entah kapan ngulanginya. Taklimnya berbulan-bulan, libur sebulan langsung apa? Di situ. Di daftar isi itu kesimpulan sebenarnya. Apalagi itu ada rinciannya di situ kan. Kaidahnya disebutkan kan. Nah, itu udah enak itu. Nah, biasanya kalau cetakan yang malas itu disebutkannya kaidah 1 halaman sekian, kaidah 2 cepet dia nulisnya. Itu enak, malah disebutkannya lagi kaidahnya kan, diulanginya lagi. Itu tempat untuk merojaah itu di belakang. Tes lah gitu. Kira-kira ngerti nggak, masih paham nggak maksudnya gitu. Kaidah tentang sifat, tentang nama. Bahwasanya nama Allah itu semuanya apa? Nah, dan seterusnya. Masa itu aja ngingat. Dah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah selesai. Tinggal apa ini? Al-Khatimah. Penutup. Dan ini penting. Kata beliau dalam syarahnya, Al-Khatimah, penutup, wahiyya muhimmatun jiddan. Dan ini sangat penting. Walaupun judulnya apa ini? Khatimah. Orang kan kalau khatimah doa kan udah nggak dengarkan lagi, nggak diamin-aminkan lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nggak lagi diamin-aminkan lagi karena udah keluar dari apa? Isinya udah nggak ada lagi doanya situ. Tinggal apa? Penutup. Nah, enggak, ini penutup yang penting. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Adapun lanjutannya insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti khotimahnya ini kan pembahasan khusus tentang syubhat tentang Asy'ariyah. Duel khusus. Kalau yang kemarin itu kan duel umum, semuanya kita tantangi. Kalau ini terakhirnya khusus nantang one by one sama siapa? Asy'ariyah. Insyaallah taala, dan kita pasti akan menang insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya.